Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Saleh Godly Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengisahkan sebuah kisah atau cerita yang berkaitan dengan film kartun atau animasi. Nah, kali ini kita akan menceritakan sejarah atau mungkin fakta ya di balik dari sebuah film kartun. Tentunya ini adalah seorang karakter kartun yang sangat terkenal, yaitu Christopher Robin. Nah, Christopher Robin ini merupakan karakter kartun yang ada di kartun Winnie the Pooh. Nah, inilah karakter dari Christopher Robin yang di dalam film Disney-nya yang animasinya ini adalah merupakan teman baiknya dari Winnie the Pooh. Nah, kita akan ceritakan kisah nyata sebenarnya ya dari Christopher Robin ini. Apakah ini adalah karakter fiksi atau karakter nyata? Dan ternyata Christopher Robin ini diambil dari karakter nyata ya, atau kisah sejarah orang nyata, di mana Christopher Robin ini adalah seorang anak kecil dengan boneka beruangnya, di mana Christopher Robin ini adalah anak dari seorang editor kondang bernama A.A. Milnes ya, A.A. Milnes, dan bonekanya ini bernama Winnie. Nah, boneka yang sering dia pegang atau mainkan yaitu bernama Winnie. Winnie ini menginspirasi sebuah karakter terkenal di dunia. Begitu juga dengan Christopher Robin ini. Nah, jadi kisah hidup Christopher Robin bisa dibilang di sini yaitu cukup tragis dan penuh dengan strange moment. Tragis dan ya cukup menyedihkan lah. Ya tentunya tidak seperti yang kita lihat di film Winnie the Pooh ya, di kartun Winnie the Pooh-nya. Karakter Christopher Robin ini yang cukup ceria karena merupakan sahabat dari Winnie the Pooh itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ternyata ya keluarga Milnes ini, keluarga Milesnya atau Milnes ini ternyata sebenarnya menginginkan seorang anak perempuan, tapi semua itu tidak terwujud ya. Jadi keluarga Milnes ini, Milnes dan istrinya ini menginginkan seorang anak perempuan, dan mereka pun sudah mempersiapkan namanya ya untuk anak perempuan ini jika nanti lahir, yaitu namanya adalah Rosemary ya, pada anak yang akan lahir ini pada tanggal 12 Agustus 1920, hari di mana Christopher Robin lahir, yang notabene adalah seorang anak laki-laki. Nah, akhirnya ternyata lahirnya tidak sesuai keinginan. Tadinya mau namanya Rosemary, akhirnya mungkin diberi nama Christopher Robin ya, dan anak ini laki-laki. Jadi sungguh kecewa ya kedua orang tuanya ini yang menginginkan anak perempuan tapi malah melahirkan anak laki-laki. Orang tuanya cukup kecewa dengan apa yang terjadi di sini ya. Mereka kemudian membesarkan Christopher Robin layaknya seorang anak perempuan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi mereka pun dari kecil membesarkan layaknya seorang anak perempuan, di mana mereka pun memanjangkan rambutnya seperti style anak perempuan saat itu. Nah, jadi rambutnya pun dibuat seperti anak perempuan ya waktu kecilnya. Jadi kita tidak akan mengenal bahwa anak ini laki-laki atau perempuan, dan kemudian memakaikan pakaian perempuan pada Christopher ini. Pakaiannya pun dipakaikan pakaian perempuan. Nah, bahkan di sini pun akhirnya mereka pun lebih menyayangi anak tetangga mereka yang bernama Anne Darlington layaknya anak sendiri. Nah, ada anak
tetangga mereka, yaitu anak perempuan ya. Mereka lebih menyayangi anak tetangga ini ya, yaitu bernama Anne Darlington. Nah, kesibukan Amel ya sebagai seorang penulis. Jadi kesibukan ayah dari Christopher Robin ini membuat Christopher Robin tidak mendapatkan kasih sayang seperti anak-anak lain yang didapatkan. Selain sibuk dengan pekerjaannya, Miles juga sering pergi keluar kota. Nah, jadi ini ya, karena kesibukan ayah, jadi anaknya tidak terperhatikan dan kekurangan kasih sayang ya dari orang tuanya. Nah, kemudian ia juga menghadiri ya beberapa interview dengan klien, ditambah pula rasa kekecewaan orang tuanya karena tidak mendapatkan anak perempuan. Nah, ini karena mungkin kecewa juga ya, karena tidak mendapatkan anak perempuan. Jadi saking kecewanya seperti itu jadinya ya, saking kecewanya jadi istilahnya mah tidak peduli ya dengan anaknya ini, yaitu Christopher Robin. Hal ini tentu membuat masa kecil Christopher Robin menjadi suram. Ia justru dibesarkan oleh baby sister yang disewa oleh orang tuanya, Olive Rand ya, yang menjaganya selama 8 tahun sejak ia lahir. Akhirnya dia dibesarkan oleh seorang baby sister sejak lahir sampai besar. Nah, Amel menyatakan bahwa inspirasi dari Winnie the Pooh adalah anaknya, yang mana hal ini menjadi sweet moment antara ayah dan anak. Namun nyatanya ide untuk menulis buku tersebut datang dari istrinya. Ketika istrinya dan Christopher sedang pergi ke tempat penitipan anak, sembari menunggu pelayanan, ibunya bertanya kepada Christopher tentang imajinasinya. Justru inspirasi itu datang dari istrinya. Nah, ibu Chris kemudian mengutarakan imajinasi Chris kepada Miles. Sebagai seorang penulis kondang, Miles akhirnya ketrigger ya untuk ide dengan cerita istrinya ini, sehingga muncullah imajinasi luar biasa terlahirnya buku Winnie the Pooh atau kisah dari Winnie the Pooh. Salah satunya membuat buku Winnie the Pooh. Buku ini menceritakan tentang kedekatan ayah dan anak. Seperti itu ya kalau cerita ininya, cerita di buku atau kartunnya. Nah, popularitas Christopher Robin justru membuatnya dibully. Nah, ketika mencapai umur 9 tahun, Chris mulai masuk ke sekolah yang mempunyai asrama ya. Saat pertama masuk asrama, ia menjadi bahan bully oleh teman-temannya. Ini dikarenakan gerak-geriknya yang feminim. Nah, jadi sejak kecil seperti itu ya, gerak-geriknya yang feminim dan sempat menggunakan sepatu wanita saat itu. Ia juga sering dihajar oleh teman-temannya sembari diejek. Mana boneka Winnie-mu? Nah, ini karena dia sangat sayang dengan boneka kesayangannya itu ya, boneka Winnie, jadi sering dia bawa ke mana-mana ya. Dan penampilannya pun sangat feminim sekali ya pada masa itu. Jadi hal yang tabu ya pada masa itu tentang laki-laki yang menyerupai wanita Christopher Robin ini. Hampir setiap hari Chris mendapat lebam di wajahnya akibat pukulan dari teman-temannya. Jadi teman-temannya pun sering membulinya ya. Kasihan sekali Christopher Robin. Hal tersebut terus terjadi sampai Chris berumur 13 tahun. Jadi sering ya, setiap hari, setiap tahun teman-temannya membuli terus. Nah, ia akhirnya kemudian memutuskan untuk berlatih tinju di tempat gym sebagai langkah self defense atau sebagai langkah pertahanannya. Akhirnya dia berlatih
tinju ya, setelah berusia 13 tahun ke atas ya, agar siapa yang membuli dia bisa melawannya. Nah, setelah mencapai umur dewasa pada tahun 1950, Christopher Robin bekerja sebagai penjual tudung lampu ya, bekerja sebagai penjual tudung lampu. Ia tidak punya keahlian khusus untuk bekerja. Bahkan ia mengatakan bahwa namanya memang terkenal, tapi keahlian untuk bekerja dia tidak ada. Akhirnya dia memutuskan untuk berjualan tudung lampu. Namun ternyata ketenarannya itu hanya digunakan ayahnya untuk mendapat keuntungan pribadi. Nah, ini ketenaran Christopher Robin ini hanya digunakan untuk ayahnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tentunya tidak meninggalkan apapun untuk Chris. Jadi Chris tidak mendapatkan apa-apa dari ini ya, atau tidak berbekas untuk Chris. Seperti itu, sehingga ia pun akhirnya membenci ayahnya karena telah merenggut masa kecilnya dulu yang harusnya ia tumbuh dan besar di bawah asuhan orang tua, tapi ia justru dititipkan di asrama sekolahnya. Nah, ini pembelajaran juga ya. Harusnya dibesarkan orang tua, tapi ia malah dititipkan di asrama. Jadi seperti itu, tidak ada kasih orang tua. Akhirnya Chris pun membenci ya, ayahnya ini. Nah, Chris pun tumbuh menjadi seorang yang pembangkang ya kepada orang tuanya. Akhirnya Chris mulai setelah dewasa ya, akhirnya Chris mulai menjalin hubungan asmara dengan saudari sepupunya, yaitu Leslie de Selincourt. Leslie adalah anak dari adik ibunya. Jadi ini adalah adik sepupunya. Nah, orang tua Chris pun sempat kaget ketika mendapat undangan pernikahan Chris dan Leslie. Ibunya sangat marah ketika mendengar hal itu karena ayah Leslie dan ibu Chris mempunyai masalah keluarga. Oh, ternyata ayah Leslie dan ibu Chris ini mempunyai masalah keluarga ya, antara mungkin kakak dan adik, seperti itulah. Jadi sangat kesal ibunya kenapa harus menikahi Leslie seperti itu. Ini dijalani selama 30 tahun. Mereka tidak pernah berbicara satu sama lain. Mile pun tidak setuju dengan keputusan Chris, yaitu dengan adanya hubungan saudara tidak memungkinkan mereka untuk menikah. Akhirnya Chris mengambil jalan untuk Akhirnya Chris pun mengambil jalan untuk kawin lari seperti itu, untuk kawin lari dengan Leslie dan menjauh dari keluarga masing-masing. Nah, akhirnya seperti ini ya. Akhirnya kawin lari dan menjauh dari keluarga masing-masing. Nah, yang menyedihkannya lagi, anak Christopher Robin ini terlahir dengan gangguan cerebral palsy ya. Setelah menikah, Christopher ini hanya memiliki satu anak yang diberi nama Claire. Claire lahir dengan penyakit lumpuh otak. Sungguh sangat menyedihkan sekali ya. Nah, kekurangan dana untuk pengobatan anaknya, Chris akhirnya mengunjungi setiap toko yang menjual boneka Winnie the Pooh. Kedatangannya untuk meminta uang royalti atas penggunaan nama Winnie. Nah, sampai meminta-minta seperti itu ya. Chris ini untuk kekurangan dana ya, untuk penyembuhan sakit dari anaknya ini. Ke toko-toko yang menjual boneka Winnie the Pooh ini, original atau palsu. Jadi meminta uang royalti karena menggunakan nama Winnie the Pooh. Saat Chris masih remaja, ia sempat berjanji bahwa suatu saat ia akan menulis, yaitu tentang bagaimana perlakuan orang tuanya terhadap Chris. Ia kemudian menepati janjinya, memulai berbagai interview dengan pihak publisher.
Chris menceritakan bagaimana jahatnya orang tuanya dan tidak bertanggung jawab dalam membesarkannya. Ibunya kemudian menjadi sangat kecewa dan marah. Karena tindakannya itu, ia pun memutus segala macam hubungan dengan Christopher. Bahkan ketika sedang terbaring sakit, Chris yang ingin menemui ibunya tidak diperbolehkan oleh penjaga rumah sakit. Seperti itu. Akhirnya Chris tidak pernah melihat ibunya, bahkan sampai ibunya dimakamkan. Sungguh sangat menyedihkan sekali ya, seperti ini. Jadi bagaimanapun ibu tetaplah ibu ya, yang harus disayangi dan dihargai, dan akhirnya penyesalan pun terjadi di akhir setelah ibunya meninggal. Nah, bagaimana nasib boneka asli Winnie the Pooh? Nah, ini setelah tidak lagi tinggal bersama orang tuanya, Chris meninggalkan boneka Winnie dengan ayahnya setelah orang tuanya meninggal. Boneka Winnie didonasikan ke New York Public Library. Akhirnya boneka ini didonasikan ke New York Public Library. Jadi entah di mana ya posisinya. Mungkin kalian tahu info-infonya di mana posisi boneka asli Winnie the Pooh saat ini. Apakah sudah ada atau sudah rusak atau masih disimpan di sebuah museum? Kita tidak tahu, silahkan cari-cari saja. Nah, baik, demikianlah ya untuk cerita atau kisah kali ini. Semoga membuka wawasan kalian tentang cerita di balik karakter Christopher Robin atau karakter Robin di kartun Winnie the Pooh. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa tentu saja ya untuk terus mensupport channel ini agar terus berkembang dan menyajikan informasi-informasi, cerita-cerita atau kisah-kisah informatif, menarik, seru, dan membuka wawasan kita semua. Sampai jumpa di cerita-cerita atau kisah-kisah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.